Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang dari awal hingga akhir. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah ilmu perundang-undangan. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu undang-undang. Undang-undang adalah suatu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari proses pembentukan perundang-undangan itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Undang-undang juga mempunyai arti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Proses pembentukan undang-undang juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain: A. Perencanaan diatur dalam pasal 16 sampai pasal 42 Undang-Undang 12 Tahun 2011. B. Penyusunan diatur dalam pasal 43 sampai pasal 64 12 Tahun 2011. C. Pembahasan diatur dalam pasal 65 sampai pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. D. Pengesahan diatur dalam pasal 72 sampai pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. E. Pengundangan diatur dalam pasal 81 sampai pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian lanjut ke proses lahirnya undang-undang atau proses pembentukan undang-undang, yaitu adalah satu tahap perencanaan. A. Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan masyarakat. B. Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. C. Prolegnas jangka menengah 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Setelah tahap perencanaan, kemudian memasuki tahap penyusunan. Adapun tahap penyusunannya yaitu: A. Penyusunan naskah akademik oleh anggota atau komisi atau gabungan komisi. B. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota atau komisi atau gabungan komisi. C. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi undang-undang, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang. Sejak RUU diterima oleh Badan Legislatif, kemudian tahap ini dikoordinasikan kembali oleh Badan Legislatif. D. RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR. E. Rapat paripurna untuk mengusulkan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan: 1. Keputusan persetujuan tanpa perubahan. 2. Persetujuan dengan perubahan. 3. Penolakan. F. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. G. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. H. Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Kemudian ada 3 tahap pembahasan. A. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden yang dilakukan rapat komisi atau gabungan komisi atau badan legislatif atau badan anggaran atau pansus. B. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Kemudian masuk ke tahap pengesahan. Undang-undang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Kemudian masuk ke tahap pengundangan, yaitu RUU telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian memasuki tahap selanjutnya, yaitu rapat paripurna DPR. Rapat paripurna DPR adalah anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan
wewenang dan bertugas DPR. Adapun dapat saya jelaskan isi rapat paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 69 Undang-Undang 12 tahun 2011, yaitu menurut pasal 69, 1. Pembicaraan. 2. Merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap praksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. C. Penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 2. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf B tidak dapat dicapai secara musyawarah atau mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam proses pembuatan undang-undang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.